Halo Cinephile, apa kabarnya kalian semua? Semoga makin keren terus ya. Siapa sih yang nggak tahu Tom and Jerry? Dua serangga yang dulu nemenin masa kecil kita. Kartun yang dulu bikin kita rebutan remote TV sama emak. Nah, sekarang Movie Rastis mau ngajakin kalian nostalgia bareng nih. Kali ini di film Tom and Jerry terbaru yang dirilis tahun 2025. Judulnya Tom and Jerry Forbidden Compass. Film ini menceritakan Tom dan Jerry yang tanpa sengaja terbawa ke masa lalu, tepatnya ke negeri Cina zaman kerajaan gengs. Di sana mereka berdua tuh bertugas melindungi sebuah kompas astral yang memiliki kekuatan luar biasa. Pokoknya keren banget deh film ini. Animasinya udah 3D dan efek visualnya jauh lebih mewah. Tapi pertanyaannya, apakah film ini berhasil bikin kita nostalgia lagi? Untuk menjawab pertanyaan teman-teman, kalau gitu nggak usah berlama-lama lagi deh. Siapin posisi ternyaman, jangan lupa ambil cemilan, dan langsung aja yuk Movie Rastis ceritain. Di awal film, kita diperlihatkan nih sama Jerry yang sedang mencari keberadaan sebuah kompas sakti di sebuah museum. Konon katanya, kompas itu memiliki kekuatan besar. Siapapun yang mendapatkannya, maka akan sulit dikalahkan. Akan tetapi, museum tersebut dijaga oleh Tom yang bekerja sebagai sapam, dan di sana Tom melarang Jerry masuk ke museum. Bukan Jerry namanya kalau nggak ngeladenin larangan Tom. Di sana Jerry berhasil memaksa masuk hingga kejar-kejaran pun terjadi. Selepas lari dari kejaran Tom, Jerry menemukan lokasi kompas itu yang berada di ruangan berornamen Cina. Dulu sejarahnya, kompas itu dipegang oleh dewa perang Phoenix. Namun setelah kekuatan dari kompas itu digunakan untuk yang terakhir kali, dewa Phoenix menghilang dan tak pernah terlihat lagi. Gak lama kemudian tiba-tiba Tom muncul dan hendak menangkap Jerry. Saat Jerry gak sengaja menabrak kompas itu, tiba-tiba saja kekuatan darinya aktif yang membangkitkan sebuah portal antar dimensi. Tom dan Jerry yang lagi berantem pun kesedot masuk ke dalam portal tersebut, gengs. Ternyata kompas tersebut membawa Tom dan Jerry jauh ke masa lalu, tempat bernama Kota Emas di negeri Cina. Di waktu yang sama, terlihat Master Phoenix, pemilik asli dari kompas astral itu. Master Phoenix mengabdi kepada seorang dewa surga dan telah kehilangan kompas tersebut. Phoenix berusaha membuatkan kompas yang palsu untuk diserahkan kembali kepada dewa surga. Lalu setibanya di kayangan, Master Phoenix pun segera menyerahkan kompas itu kepada dewa surgawi. Rupanya Phoenix telah diusir dari dunia surga oleh dewa karena menghilangkan kompas sakti. Dan sekarang Master Phoenix menjalani hukumannya di bumi selama 300 tahun. Rupanya dewa surgawi mengetahui niat licik Phoenix dengan kompas palsu tersebut. Ia pun kembali mengusir Phoenix dengan memberikannya kesempatan terakhir. Kompas astral harus ditemukan sampai batas waktu malam ini. Jika tidak, maka Phoenix tidak akan kembali ke surga untuk selamanya. Di saat yang sama muncul boneka naga raksasa yang dikendalikan oleh pasukan tikus. Boneka naga itu menyerang kota karena pasukan tikus sedang memburu keberadaan kompas ajaib. Master Phoenix dan murid-muridnya begitu panik terhadap serangan itu. Tiba-tiba aja Tom dan Jerry yang tadi kisah portal muncul dari langit, lalu tanpa sengaja menabrak boneka naga milik pasukan tikus. Tanpa sengaja Tom dan Jerry menabrak boneka itu hingga hancur. Tuan tikus tahu kalau kompas tersebut ternyata dipegang oleh Tom. Pasukan tikus yang sedang memburu kompas astral pun berhasil dikalahkan oleh Tom. Di sana para warga begitu terpukau melihat Tom bak pahlawan pelindung mereka. Begitu juga dengan Master Phoenix beserta anak buahnya. Melihat Tom yang memegang kompas sakti itu, Master Phoenix dan burungnya berharap banget ditolong sama Tom. Mereka ngarep sekali diberikan kompas itu oleh Tom agar bisa pulang ke surga. Di sana Master Phoenix menganggap Tom adalah kucing suci yang berasal dari langit, sehingga dia diperlakukan istimewa banget. Mereka pun segera mengajak Tom dan Jerry pergi ke pusat kota untuk menonton festival. Setibanya di sana, ternyata warga kota sedang mengadakan pertunjukan opera.
Tanpa sengaja, Tom melihat pemeran wanita yang membuatnya terkesima. Dia adalah seekor kucing cantik bernama Jade. Master Phoenix yang melihat Tom senang dengan pertunjukan opera, langsung mengajaknya bermain akting di atas panggung dengan maksud mencuri kesempatan untuk mengambil kompas yang dipegang Tom. Gak lama kemudian tiba-tiba bos tikus dan anak buahnya datang lagi dengan menyamar sebagai pemeran opera. Master Phoenix sekilas melihat kedatangan bos tikus itu. Waktu hendak menangkapnya, tikus jahat tersebut berhasil kabur dan menghilang entah kemana. Lucunya, para warga yang menonton acara tersebut terpukau gengs, karena menurut mereka acara yang disajikan berbeda dari biasanya. Tak berhasil mendapatkan kompas yang dipegang Tom, Master Phoenix pun kembali menyusun rencana. Dia mengajak Tom datang ke festival Lentera karena kebetulan juga di sana ada banyak sekali makanan untuk Tom. Setibanya di acara, Tom pun langsung melahap habis makanan yang ada di sana. Jerry pun iri banget melihat Tom diperlakukan begitu istimewa. Dia berusaha mengganggu Tom yang sedang menyantap makanannya. Akan tetapi, Jerry selalu kalah. Diam-diam Master Phoenix berniat membuat Tom mabuk dengan memberikannya ramuan catnip agar saat Tom lengah, dia bisa mencuri kompasnya dari Tom. Tapi tiba-tiba aja Jerry muncul meminum ramuan catnip yang diberikan kepada Tom. Tom yang melihat ulah Jerry pun kesal dan segera mengusirnya dari sana. Jerry nggak terima dong, dia pun berniat memberikan pelajaran kepada Tom. Tapi lagi dan lagi Jerry kembali kalah oleh Tom dan berakhir diusir dari acara festival itu. Jerry ngerasa sedih banget. Dia ngerasa kalau dirinya nggak diacuhkan lagi, diasingkan dan dibuang begitu saja. Berbeda sama Tom yang diperlakukan bak raja sama Master Phoenix. Di tengah keputusasaan itu, Jerry tanpa sengaja pergi ke gua yang di dalamnya dipenuhi kelelawar. Kelelawar yang melihat Jerry sendirian berniat untuk memakannya. Tapi tanpa diduga-duga, datang bos tikus yang menyelamatkan Jerry dari serangan para kelelawar. Bos tikus jahat itu melihat kalau Jerry dicampakkan oleh Tom dan kawan-kawan. Dia berusaha membujuk Jerry dengan memberikannya keju agar nantinya Jerry mau menjadi anak buahnya. Jerry pun terhasut dan bos tikus langsung membawa Jerry pulang. Saat tiba di markasnya, bos tikus lalu menceritakan kepada Jerry bahwa dulunya dia adalah tikus yang ceria. Sampai suatu ketika terdapat tragedi pertempuran yang mengerikan. Saat bos tikus kecil sedang bermain-main, dia melihat dua makhluk raksasa yang sedang bertempur di langit. Pertarungan itu melibatkan seekor naga dan burung raksasa yang tengah memperebutkan kompas sakti. Dampak dari pertarungan itu mengenai si bos tikus sampai terluka parah. Ekornya terbakar hingga putus, yang berarti jika tikus kehilangan ekornya, maka dia juga kehilangan martabatnya. Semenjak saat itu, bos tikus pun begitu dendam dan berambisi menaklukkan dunia dengan mencuri kompas astral. Mendengar hal tersebut, Jerry jadi ikutan terlarut emosi mendengar kisah yang diceritakan bos tikus. Akhirnya mereka pun bekerja sama menyusun rencana untuk merebut kompas astral itu yang sekarang berada di tangan Tom. Saat matahari mulai tenggelam, acara festival Lentera pun dimulai. Para warga kota emas membawa patung sembari arak-arakan karena begitu antusias menyambut acara. Master Phoenix menuntun Tom yang mabuk karena kekenyangan sembari mencuri kesempatan untuk mengambil kompasnya. Tapi usahanya kembali gagal gengs. Tiba-tiba saja dari luas istana, mereka kedatangan tamu yang membawa sebuah patung besar berwujud mukanya Tom. Di sana Tom kegirangan banget ngerasa dirinya kembali dipuja bak dewa oleh warga kota emas. Master Phoenix udah ngelarang orang asing masuk dengan menyuruh gerbang ditutup. Tetapi Tom tetap maksa membuka gerbang kerajaan dengan tangannya sendiri. Setelah dipersilakan masuk, ternyata patung yang dikira pujian untuk Tom itu berisi banyak sekali pasukan tikus gengs. Jerry dan bos tikus berhasil menipu Tom lalu menangkapnya untuk mencuri kompas. Tom diikat dengan tali,
Lalu bos tikus hendak membunuh Tom dengan menyemburkan bola api. Jerry sontak kaget melihat itu. Dia gak sampai hati melihat Tom akan dibunuh. Pada momen tersebut Jerry balik memihak Tom dengan menyerang bos tikus. Tom pun berhasil selamat, tapi sialnya kompas astral berhasil dibawa kabur oleh bos tikus dan pasukannya. Setelah kejadian itu, Master Phoenix emosi banget karena Tom malah membuka gerbang kerajaan. Ditambah lagi Phoenix melihat kompas astral yang dipegang Tom berhasil dicuri. Akhirnya kebongkar deh kalau Tom sebenarnya bukan kucing suci yang berasal dari langit. Menurut Phoenix, kalau Tom beneran seekor dewa, badannya nggak akan terluka dan barang yang ia kenakan nggak akan terbakar. Phoenix juga mendapatkan petunjuk bahwa yang menyerang mereka semua adalah si bos tikus jahat. Kemudian Master Phoenix dan burungnya segera berangkat mencari keberadaan kompas itu. Sedangkan anak buahnya diperintahkan untuk menjaga keamanan kota emas. Setelah berhasil mencuri kompas astral, bos tikus lalu menghukum Jerry karena tadi melawan perintah darinya. Jerry diperalat untuk menggowes generator listrik. Dari listrik yang dihasilkan, bos tikus berencana mengaktifkan kekuatan kompas ajaib untuk mendapatkan kekuatannya. Di sisi lain, Tom begitu tersentuh hatinya karena tadi dia menyaksikan Jerry yang ingin menyelamatkannya. Demi menebus kesalahannya, Tom lalu mengajak Jet dan muridnya Master pergi mencari Jerry. Melihat keberanian Tom, alhasil Jet, Sony, dan Sander si kuda putih bersedia menemani Tom berangkat. Di tengah perjalanan, Sander melacak sesuatu yang mencurigakan lewat radarnya. Mereka pun segera meneliti lokasi tersebut dan menemukan sepatu Master Phoenix yang ketinggalan. Benar saja, mereka menemukan Master Phoenix yang terjebak di dalam perangkap tikus. Ternyata lokasi mereka berada sekarang adalah markas si bos tikus beserta para pasukannya. Di dalam markasnya, bos tikus tengah mengadakan pesta besar-besaran bersama para pasukannya. Mereka merayakan kemenangan setelah berhasil mendapatkan kompas astral. Tom dan yang lainnya pun segera menyelinap ke dalam markas untuk menghentikan rencana dari bos tikus. Di sana Tom gak tega banget melihat Jerry yang diperalat untuk menggerakkan generator listrik. Dengan cepat Tom segera melompat untuk menyelamatkannya. Di waktu yang sama, sialnya Master Phoenix dan muridnya ketahuan hingga berakhir dikurung oleh si bos tikus. Berkat usaha dari Tom, Jerry berhasil keluar dari kurungannya. Dengan cepat dia pun segera meluncur untuk mencuri kembali kompas astralnya. Melihat Tom dan Jerry dalam bahaya, Master Phoenix nggak tinggal diam. Kekuatan telur itu berhasil membuat bos tikus dan pasukannya kocar-kacir. Setelah itu, Tom dan Jerry langsung menembakkan petasan guna membebaskan Master Phoenix lari dari dalam kurungan. Berkat kerjasama yang apik, mereka semua pun berhasil mengalahkan bos tikus dan juga menghancurkan markasnya. Tom dan Jerry juga berhasil membawa kembali kompas astral yang telah dicuri. Mereka merayakan momen itu dengan kebahagiaan. Namun gak berselang lama, gulungan rahasia milik Master Phoenix tergeletak di tanah. Lalu tanpa sengaja, Jet membaca isi dari gulungan rahasia tersebut yang membuatnya kecewa kepada Master Phoenix. Ternyata gulungan tersebut diberikan oleh Dewa Surgawi. Jet dan murid Master yang lain pun akhirnya mengetahui bahwa sebenarnya Master Phoenix adalah penghuni surga yang telah diusir. Sekarang Master tengah menjalani hukuman pengasingan selama 300 tahun, sampai nanti dia bisa mengembalikan kompas astral kepada Dewa Surga. Sony dan Sander begitu kecewa karena Master telah menyembunyikan rahasia tersebut kepada muridnya sendiri. Mereka mengira bahwa Master Phoenix melindungi kota emas dengan setulus hatinya. Sampai akhirnya mereka kecewa karena Master melakukan semua ini demi kepentingannya sendiri. Dengan berat hati Master pun pergi meninggalkan mereka semua. Kemudian dia membuka portal langit guna kembali ke tempat asal-usulnya. Sesampainya di surga, ternyata Master Phoenix diusir kembali dari sana karena Master telah melewati batas waktu tengah malam yang telah ditetapkan oleh dewa.
Seketika itu juga Master Phoenix pun begitu kecewa dan langsung meluapkan seluruh emosinya. Usahanya mencari kompas di bumi selama 300 tahun, sia-sia begitu saja. Master yang marah lalu membanting kompas itu, lalu tanpa sengaja membuangnya ke sungai. Di dalam air, ternyata bos tikus yang baru mereka kalahkan berhasil mencuri kembali kompas astral itu, gengs. Waduh, kebetulan banget ya. Kemudian dari kompas tersebut, bos tikus mendapatkan kekuatan yang amat luar biasa. Setelah kejadian tersebut, Jet kembali teringat dengan kenangan manisnya saat kecil dirawat oleh Master. Namun kini Master telah pergi, meninggalkan mereka begitu saja. Master yang gagal pulang ke surga kini kembali ke kota emas dengan menyamar sebagai warga biasa. Gak lama kemudian, hal yang mengejutkan pun terjadi. Kota emas diserang secara brutal oleh pasukan tikus. Bos tikus pemimpin mereka telah berubah menjadi tikus raksasa Megaret. Setelah menghisap seluruh kekuatan dari kompas, kota emas pun hancur diluluhlantahkan. Jet, Sony, dan Cinder mencoba memberikan perlawanan, namun usahanya sia-sia karena kekuatan yang tak sebanding. Begitu juga Tom dan Jerry yang menjadi bulan-bulanan Megaret. Megaret hendak menyerang mereka dengan kekuatan bola kegelapan. Untungnya di saat-saat genting, Master Phoenix datang melindungi mereka dengan perisai emas. Megaret di atas angin mengungguli Master Phoenix hingga dirinya tersungkur ke tanah. Saat Master sekarat, tiba-tiba dari dalam dirinya keluar kekuatan dewa yang selama ini dia sembunyikan. Master Phoenix pun berubah ke wujudnya dulu saat dirinya menjadi dewa perang legendaris yang mengendarai burung Phoenix. Di saat peristiwa itu berlangsung, mereka juga mengetahui kalau Megaret memiliki kelemahan jika dirinya terkena cahaya. Megaret yang melihat itu pun sontak mengamuk setelah mengetahui kalau Master Phoenix adalah dewa perang yang dulu membuat ekornya terluka. Megaret tersungkur terkena combo dari Master Phoenix. Namun dengan liciknya ia menculik Tom dan kawan-kawan sebagai ancaman. Master Phoenix pun gak kehabisan akal. Dirinya terlintas ide untuk membohongi Dewa Surga dengan kompas palsu. Master Phoenix tahu Dewa Surga akan marah dan mengeluarkan kilatan petir jika dirinya dibohongi. Petir yang dipancarkan dia gunakan untuk menyerang Megaret, sehingga Megaret merasakan sakit terkena kilatan cahaya. Melihat Megaret tumbang, Tom, Jerry, dan para warga kota emas langsung bekerja sama memantulkan cahaya dari langit ke arah Megaret. Kompas astral dimuntahkan dari perut Megaret. Berkat kerjasama kompak semua warga, akhirnya Megaret berhasil dikalahkan. Setelah pertarungan itu, sinar matahari pun datang menyapu kegelapan yang menyelimuti kota emas. Dengan penuh kegembiraan, para warga lalu menyambut pahlawan mereka, Master Phoenix, sang dewa perang. Berkat kegigihannya, Dewa Surga lalu memberikan jalan bagi Master Phoenix untuk kembali ke surga. Namun kali ini Master Phoenix memilih menetap di kota emas, sembari menjaga murid kesayangannya dan juga keamanan warga desa. Para muridnya pun senang sekali dengan keputusan yang diambil Master. Di sela-sela kegembiraan itu, tiba-tiba kompas ajaib membuka portal lalu menarik Tom dan Jerry untuk pulang. Mereka semua lalu mengucapkan salam terakhirnya kepada Tom dan Jerry atas petualangan singkat yang mereka lalui bersama. Master Phoenix kemudian menyerahkan kompasnya kepada mereka, lalu membiarkan kompas astral itu menemukan jalannya sendiri. Tom dan Jerry kembali ke museum tempat awal mereka. Di sana, Tom mendapatkan bunga dari Jet, kucing yang amat dicintai. Namun dengan usilnya, Jerry mengambil bunga tersebut lalu memukulnya ke kepala Tom. Dan
film pun ditutup dengan adegan kejar-kejaran mereka berdua yang dulu menemani masa kecil kita. Wah, jujur bikin kangen masa kecil nonton ini. Ceritanya seru dan animasinya lucu banget. By the way, kalian suka berpihak sama Tom atau sama Jerry nih? Coba tulis di kolom komentar ya. Kalau kamu suka sama videonya, jangan lupa di like gengs, biar aku juga semakin semangat nyeritainnya. Makasih udah nonton, jaga diri kalian baik-baik, dan sampai jumpa di ulasan Movie Rastis berikutnya. Bye-bye.